Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Watching haters wonder why Gambino got the game, half tied Vicky, all she wanna do is bang, got her hair done, French braids, now she ASAP. Bino so insensitive, she asking why you say that. I'm chillin', real nigga feelin', rich kid asshole, pay me as a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi di Ekonomi 52 PKWU. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha pengolahan emas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Yang kita bahas di sini adalah tentang perencanaan usaha. Sebenarnya apa saja sih dalam perencanaan usaha dalam makanan khas daerah yang dimodifikasi ini? Cukup ada 3 cara yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Nah, setelah kita tahu apa itu ide dan peluang usaha, kita harus tahu sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan dalam makanan khas daerah ini. Setelah kita tahu tentang sumber daya apa saja yang dibutuhkan seperti peralatan, perlengkapan, dan bahan-bahan, maka kita harus tahu komponen perencanaan usaha dalam pengolahan makanan khas daerah. Nah, ketika perencanaan ini pasti sangat penting sekali sebelum kita membuat sebuah usaha makanan yang berasal dari daerah yang dimodifikasi. Dalam ide dan peluang usaha itu pasti orang-orang akan kita lihat seperti kita setiap hari kan pasti akan butuh yang namanya makanan. Nah, makanan merupakan salah satu pilihan yang umumnya kita setiap hari itu akan kita konsumsi. Dari fakta tersebut, maka dapat kita jadikan sebagai peluang untuk dapat kita kembangkan menjadi sebuah usaha, yakni salah satunya dari usaha makanan khas daerah. Sebenarnya apa saja ide dan peluang usaha yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah ini? Yang pertama, yang pasti ada tenaga kerja. Nah, kita harus memilih pekerja orang-orang yang bisa bidang masak-masakan. Selain juru masak, kita harus menjaring tenaga kerja seperti administrasi, kebersihan, maupun dari segi pelayan atau waiters. Nah, setelah tenaga kerja, maka kita harus butuh yang namanya modal. Nah, di sini modal itu bisa jadi seperti tempat, kemudian barang, modal berupa uang maupun tenaga kerja. Setelah dalam modal, yang kita butuhkan adalah sikap kita dalam berusaha. Jadi kita harus mampu, kita sebagai owner harus bisa membuat rencana kegiatan maupun seluruh aktivitas yang kita buat usaha atau kita membuat sebuah aktivitas usaha. Nah, dalam sumber daya yang dibutuhkan pasti ada 2 bahan nih dalam sebuah makanan khas daerah, dari bahan nabati maupun bahan hewani, bahan produksinya. Oke, yang kita tahu bahan nabati di sini adalah sebuah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akar, batang, dahan, daun, bunga hingga buahnya. Nah, di bahan nabati ini cukup banyak sekali jenisnya. Ada padi, jagung, gandum yang berasal dari serealia, kemudian ada buah-buahan seperti pisang, kemudian kacang-kacangan, kedelai, kacang panjang, dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita ambil dari bahan nabati ini sebagai bahan baku untuk pembuatan makanan khas daerah. Karakteristik yang perlu kita ketahui dalam bahan nabati ini ada 3, seperti karakteristik agronomis, kemudian karakteristik fisiologis, dan karakteristik gizi. Dalam karakteristik agronomis ini, pengelompokan bahan makanan ini berdasarkan bentuk wujud fisik tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Misal padi,
jagung maupun gandum. Nah, kita buat sebagai makanan sereal. Nah, itu yang sudah kita modifikasi menjadi makanan khas daerah yang sudah kita modifikasi. Itu dari segi unsur agronomis. Terus ada karakteristik fisiologis. Nah, berdasarkan fisiologisnya, jika bahan nabati ini kita simpan itu akan berpengaruh terhadap kesegaran dan ketahanan daya simpan. Biasanya makanan yang dari nabati ini beberapa memang tidak bisa disimpan terlalu lama karena tergantung dari jenis buah atau bahan yang kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, memang banyak sekali bahan-bahan dari nabati ini yang bisa kita simpan dengan cukup lama sehingga akan mempengaruhi kesegaran dan ketahanan dari daya simpan sebelum kita buat menjadi makanan khas daerah. Itu dari segi fisiologis. Sedangkan dari segi karakteristik gizi, untuk bahan nabati ini cukup banyak sekali hal-hal yang ketika kita konsumsi kita akan mendapatkan manfaat yang cukup banyak. Nah, bahan nabati dalam segi gizi ini fungsinya adalah untuk membangun atau memperbaiki juga jaringan yang ada dalam tubuh kita, sehingga akan menopang dan mempengaruhi dari aktivitas tubuh kita setelah kita mengkonsumsi dari segi nabati. Fungsinya, ketika kita memakan bahan makanan dari nabati ini, kita bisa memperoleh beberapa gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, maupun air. Dari segi bahan hewani kita tentu pasti tahu bahwa bahan hewani adalah dari makhluk hidup seperti udang, ikan, cumi, kerang, teripang, ataupun gurita. Tidak juga antara lain ada dari hewan darat, yaitu seperti sapi, domba, ayam, dan lain sebagainya. Yang pertama ada daging. Nah, ini pada gambar ini daging ini berasal dari beberapa bagian tubuh sapi ya, seperti dagingnya, kemudian jeroan ataupun tenderloin maupun sirloin. Nah, ini daging ini merupakan sumber gizi pangan yang mempunyai sumber gizi yaitu protein dan lemak. Sedangkan kalau kita lihat dari bahan nabati tadi, itu sumbernya hanya berkutik pada karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein, tapi sedikit lemak. Sedangkan ikan, seperti kita lihat di gambar ya di situ, ikan salmon yang kita olah menjadi makanan, jadi sudah dimodifikasi. Nah, manfaat ini cukup banyak sekali. Ikan-ikanan, bisa ikan dari laut maupun dari tambak, seafood ya. Kalau kita melihat ikan, jenis ikannya, manfaat ini cukup besar bagi manusia. Nah, banyak sekali dan cukup tinggi sekali gizinya. Yang utama adalah gizi proteinnya. Kemudian ada telur. Nah, di sini kita lihat pada gambar, ini adalah salah satu olahan khas daerah pempek Palembang. Pasti bahan bakunya adalah salah satunya telur. Nah, telur ini cukup kaya protein anak-anak, jadi mempunyai mineral, vitamin yang membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Nah, nantinya kalau kita mengonsumsi telur ketika masa pertumbuhan kita semakin banyak, maka akan meningkatkan dan membantu untuk kecerdasan otak. Oke, setelah telur kita ke susu. Nah, susu ini cukup banyak sekali bahan bakunya. Ini berasal dari bisa susu sapi, bisa susu kambing, seperti itu. Nah, olahan susu cukup banyak sekali yang sudah dimodifikasi. Bisa yogurt, bisa keju. Nah, seperti itu. Makanan-makanan itu sudah dimodifikasi dan menjadi fermentasi yang sudah bisa kita konsumsi. Nantinya mempunyai gizi yang cukup banyak.
Nah, dalam komponen perencanaan usaha pengolahan yang harus step-step kita kuasai, yang pertama adalah jenis produk. Apa produk yang akan kita jual kepada konsumen? Harus kita pilih dulu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita harus menyelaraskan antara kebutuhan konsumen. Kira-kira konsumen ini butuhnya apa sih yang ada dalam perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah? Cukup banyak sekali. Nah, kemudian kita harus tahu segmentasi pasarnya atau sasaran produk atau orang yang akan kita jual. Nah, misal kita jual makanan, maka orang-orang siapa yang akan kita jual untuk agar mereka membeli produk kita. Seperti itu. Itu adalah segmentasi pasar. Jadi, komponen perencanaan usaha pengolahan itu ada 3 jenis. Yang pertama, kita harus memilih jenis produknya, kemudian kita harus tahu kebutuhan konsumennya apa, dan kita harus tahu sasaran produk yang kita jual itu kepada siapa. Seperti itu. Nah, sekian dari video saya kali ini. Kita sudah membahas 3 perencanaan usaha tadi ya. Yang pertama ada ide dan peluang usaha, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, dan yang ketiga adalah komponen perencanaan usaha pengolahan khas daerah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.